Selamat siang, malam, dan pagi dimanapun berada. Di sini kami kelompok 6 dari AKN 3CP2 ingin mempresentasikan pertemuan 3 teknik dokumentasi dan relation database. Sebelumnya perkenalkan saya sendiri yaitu Raden Damdani Punur. Saya Nabila Salsabila Salendra. Saya Putri Oktatiani. Saya Nurul Azmi Fajiyah. Ya, di sini saya langsung masuk ke kasus 1, yaitu menjelaskan terkait kasus 1, yaitu kasus 1 pihak yang terkait terbagi menjadi 5, yaitu bagian gudang, bagian pembelian, vendor, security, dan manajemen. Nah, sistem pembelian kredit terbagi menjadi 3, yaitu input, proses, dan output. Proses ini sendiri terdiri menjadi 3, yaitu pemrosesan data, penutupan, dan laporan. Dalam pemrosesan data terdiri dari mengecek status uang, input pesanan, terima barang, mengecek barang, dan SPP. Dan input pesanan terdiri menjadi 2, yaitu masukan data dan input pesanan. Dalam penutupan terdiri dari pencatatan ulang dan pembauruan daftar ulang dan menyiapkan daftar ulang. Dalam laporan yaitu terdiri menjadi membuat laporan. Dan di bagian pembelian di sini sistem pembelian kredit diawali dari bagian gudang, memberikan surat permintaan pembelian melalui sistem. Kemudian sistem memberikan surat permintaan pembelian ke bagian pembelian. Lalu bagian pembelian mengembalikan surat permintaan pembelian yang sudah disetujui ke sistem. Sistem mengirimkan surat order pembelian ke vendor dan surat permintaan pembelian ke security. Kemudian vendor mengirim barang, surat pengantar, dan faktur ke sistem. Setelah itu sistem menyerahkan barang ke security. Lalu security menyerahkan barang dan surat permintaan pembelian dikirim kembali ke sistem. Kemudian bagian gudang menerima barang dari sistem. Lalu sistem membuat laporan pembelian kredit untuk diserahkan ke manajemen. Dan di diagram 02.1 pemrosesan data, di sini ada bagian gudang melakukan proses input data yang dikirimkan surat permintaan pembelian dan input data surat permintaan pembelian dan barang yang akhirnya menjadi pengecekan. Dan diagram 02.2 ini penutupan transaksi. Bagian gudang melakukan proses penutupan dan berakhir menjadi laporan. Dan diagram flow data. Di sini barang dalam sistem pembelian kredit terdapat 6 proses, yaitu mengecek status utang, input pesanan, terima barang, mengecek barang dan surat permintaan pembelian, pencatatan utang, dan membuat laporan. Dalam proses input pesanan terdapat proses lanjutan, yaitu proses masukkan data dan proses membuat SOP. Dan dalam proses pencatatan utang juga terdapat proses lanjutan, yaitu proses pembaruan daftar utang dan proses menyiapkan daftar utang. Dalam proses mengecek status utang, sistem menerima surat permintaan pembelian dari bagian gudang. Kemudian sistem membutuhkan data utang untuk menginput saldo utang perusahaan. Lalu surat permintaan pembelian diberikan ke bagian pembelian. Dalam proses lanjutan, pada proses input pesanan, proses masukkan data menerima surat permintaan pembelian yang sudah disetujui dari bagian pembelian, kemudian sistem membutuhkan data barang untuk menginput jenis barang yang dipesan dan data vendor untuk menginput profil vendor yang menjadi supplier yang menghasilkan data pesanan yang akan dilanjutkan ke bagian selanjutnya, dan surat permintaan pembelian diberikan ke security. Setelah itu, proses membuat surat order pembelian membutuhkan data utang untuk memperjelas status pembelian. Lalu surat order pembelian dikirim ke vendor. Kemudian vendor menyetujui pesanan tersebut lalu mengirim barang surat.
pengantar, dan faktur yang diteruskan ke proses selanjutnya. Dalam proses terima barang, sistem menerima barang, surat pengantar, dan faktur dari vendor. Lalu sistem membutuhkan data barang untuk menginput jumlah barang yang dipesan, yang bertujuan untuk mengecek barang yang datang. Kemudian, membuat laporan penerimaan barang yang diteruskan untuk proses pencatatan utang bersama dengan faktur dan barang diserahkan ke security. Dalam proses mengecek barang dan surat permintaan pembelian, sistem menerima barang dan surat permintaan pembelian dari security. Kemudian membutuhkan data barang untuk menginput jenis barang yang dipesan. Setelah itu, barang diserahkan ke bagian gudang dalam proses lanjutan pencatatan utang. Proses pembaruan daftar utang menerima laporan penerimaan barang dan faktur dari proses terima barang, kemudian sistem membutuhkan data barang untuk menginput jumlah barang yang dipesan dan data vendor untuk menginput profil vendor yang menjadi supplier. Lalu keluar daftar utang yang akan diproses dalam kegiatan menyiapkan daftar utang. Pada proses menyiapkan daftar utang, menghasilkan daftar utang pembelian yang akan dilanjutkan ke proses selanjutnya. Dalam proses membuat laporan kredit dalam proses membuat laporan, sistem menerima daftar utang pembelian dari proses sebelumnya, kemudian dibuat laporan pembelian kredit dan diserahkan laporan tersebut ke manajemen. Selanjutnya kasus 2. Baik, selanjutnya kasus 2 akan saya bahas mengenai sistem pembelian kredit. Adapun fungsi yang terkait yaitu bagian gudang, bagian pembelian, bagian penerimaan barang, bagian utang, bagian kartu persediaan, dan dokumen yang digunakan: surat permintaan pembelian, surat order pembelian, laporan penerimaan barang, surat pengantar, faktur, dan bukti kas keluar. Selanjutnya ada diagram alur dokumen. Diawali dari bagian gudang. Mengecek persediaan barang, lalu mencatat barang yang habis. Lalu bagian gudang membuat surat permintaan pembelian sebanyak 3 lembar. Surat permintaan pembelian lembar pertama diserahkan ke bagian pembelian, surat permintaan pembelian lembar kedua diarsip tetap di bagian gudang, dan surat permintaan pembelian lembar ketiga diserahkan ke security. Lalu, setelah prosedur tersebut, bagian gudang menerima surat order pembelian lembar keempat dari bagian pembelian, lalu menerima surat permintaan pembelian lembar ketiga dari security, dan menerima laporan penerimaan barang lembar keempat dari bagian penerimaan barang beserta barangnya. Lalu dokumen tersebut diperiksa. Selanjutnya, security memasukkan barang ke dalam gudang, dan surat order pembelian lembar keempat diarsip tetap, lalu mencatat laporan penerimaan barang lembar keempat ke kartu gudang, dan laporan penerimaan barang lembar keempat diarsip tetap sesuai tanggalnya, lalu surat permintaan pembelian lembar ketiga dikirim kembali ke security. Selanjutnya, proses pada bagian pembelian. Pada proses bagian pembelian diawali dari menerima surat permintaan pembelian lembar pertama dari bagian gudang. Selanjutnya, mengecek apakah barang yang diminta bagian gudang sudah selesai pembayarannya pada transaksi sebelumnya. Jika sudah lunas, maka proses pembelian dapat dilanjutkan. Tapi jika tidak lunas dan belum lunas, maka proses tidak dapat dilanjutkan. Lalu, bagian pembelian menginput barang yang dipesan dan membuat surat order pembelian sebanyak 5 lembar. Surat order pembelian lembar pertama dikirim ke vendor, dan surat order pembelian lembar kedua beserta surat permintaan pembelian lembar ke-1 diarsip tetap di bagian pembelian. Lalu surat order pembelian lembar ketiga dikirim ke bagian penerimaan barang, dan surat order pembelian lembar keempat
diserahkan ke bagian gudang, dan surat order pembelian lembar kelima diserahkan ke bagian utang. Proses selanjutnya, bagian pembelian, masih yang tadi, bagian pembelian menerima dokumen laporan penerimaan barang lembar pertama dan faktur dari bagian penerimaan barang. Lalu dokumen tersebut diperiksa. Setelah diperiksa, laporan penerimaan barang lembar pertama diarsip tetap menurut tanggal dibuatnya dan faktur diserahkan ke bagian utang. Selanjutnya proses di bagian penerimaan barang. Menerima surat order pembelian lembar ketiga dari bagian pembelian dan menerima surat pengantar serta faktur dari bagian pembelian beserta barangnya. Lalu mencocokkan dokumen-dokumen tersebut dengan barang. Lalu bagian penerimaan barang membuat laporan penerimaan barang sebanyak 3 lembar. Laporan penerimaan barang lembar pertama beserta faktur diserahkan ke bagian pembelian. Laporan penerimaan barang lembar kedua diserahkan ke bagian laporan penerimaan barang lembar kedua diserahkan ke bagian utang. Laporan penerimaan barang lembar ketiga, surat pengantar, dan surat order pembelian lembar ketiga diarsip tetap di bagian pemberian barang. Lalu yang terakhir, dokumen laporan penerimaan barang lembar keempat diserahkan ke bagian gudang. Selanjutnya, proses pada bagian utang. Menerima laporan penerimaan barang lembar kedua dari bagian penerimaan barang, menerima faktur dan surat order pembelian lembar kelima dari bagian pembelian. Lalu dokumen tersebut dicocokkan dan bagian utang membuat bukti khas keluar. Bukti khas keluar lembar pertama dicatat pada kartu utang. Bukti khas keluar lembar kedua diserahkan ke bagian kartu persediaan. Bukti khas keluar lembar ke-1, bukti khas keluar lembar ketiga, laporan penerimaan barang lembar kedua, surat order pembelian lembar kelima, dan faktur diarsip tetap di bagian utang. Selanjutnya, proses yang terakhir berada di bagian kartu persediaan. Selanjutnya, kasus 3 dari level 0. A. Mempersiapkan dan mengajukan pengembalian pajak dengan pajak terutang kepada Internal Revenue Service. Entitas wajib pajak mengirimkan input permohonan restitusi ke IRS, lalu Internal Revenue Service mengirimkan revisi ke Dirjen Pajak, dan Direktur Jenderal Pajak menerbitkan SKPLB, lalu diproses oleh sistem, dan sistem mengajukan pengembalian pajak menerbitkan output berupa SKPLB kepada wajib pajak. Selanjutnya, pemrosesan data. Wajib pajak mengirimkan input restitusi kepada proses input, lalu menjadi output permohonan. Selanjutnya, penutupan transaksi. Wajib pajak mengirimkan input restitusi, lalu diproses penutupan, dan diverifikasi, lalu menghasilkan output SKPLB. Selanjutnya yang B, pelanggan membayar faktur dengan cek. Piutang diperbarui untuk merefleksikan pembayaran. Cek tersebut dicatat dan disetorkan ke bank. Pelanggan memberikan input bukti pembayaran kepada proses, lalu bagian kas menerima cek bukti pembayaran dan bukti kas masuk, dan melalui proses bagian akuntansi akan mencatat jurnal piutang, lalu mengirimkan laporan bank ke bank, dan sistem penerimaan pendapatan mengirimkan output berupa pemberian cek kepada pelanggan. Selanjutnya, pemrosesan data. Pelanggan mengirimkan input berupa cek, lalu diproses input data menjadi output berupa penerimaan cek, penutupan transaksi.
Pelanggan mengirimkan input berupa cek kepada proses penutupan dan menghasilkan output berupa BKK setoran bank. Selanjutnya yang C, pelanggan menempatkan pesanan online untuk memberi barang dagangan. Pesanan diterima, diisi, dan dikirim ke pelanggan dengan faktur. Diagram konteks. Pelanggan mengirimkan pesanan barang kepada proses, lalu bagian pembelian mengirimkan surat order pembelian dan faktur kepada sistem pemberian kredit. Sistem pembelian kredit menyiapkan barang dan surat pengantar kepada proses. Lalu, sistem pemberian kredit mengeluarkan output berupa barang dan faktur kepada pelanggan. Selanjutnya, pemrosesan data. Pelanggan mengirimkan input pesanan barang ke proses input data, lalu mengeluarkan output berupa surat order pembelian. Penutupan transaksi selanjutnya. Pelanggan mengirimkan input pesanan barang ke proses penutupan, lalu proses mengeluarkan surat pengantar barang dan faktur. Selanjutnya yang D, permintaan persediaan diterima oleh Departemen Pembelian. Departemen Pembelian mempersiapkan dan mengirimkan pesanan pembelian ke vendor yang sesuai. Bagian gudang mengirimkan surat permintaan barang ke proses dan bagian pembelian mengirimkan surat order pembelian ke vendor melalui proses. Lalu bagian penerimaan mengirimkan input distribusi barang ke gudang dan vendor mengirimkan barang ke bagian penerimaan. Lalu diproses dan mengeluarkan output berupa barang ke gudang. Selanjutnya, pemrosesan data. Gudang mengirimkan input surat permintaan pembelian ke proses input data, lalu proses mengeluarkan output surat order pembelian dan pencatatan pesanan. Selanjutnya, penutupan transaksi. Pelanggan mengirimkan input berupa SPP ke proses penutupan, lalu proses mengeluarkan output berupa distribusi laporan penerimaan barang. Selanjutnya yang E, faktur vendor diterima, diperiksa, dan dibandingkan dengan pesanan yang sesuai, kemudian dibayar dan diajukan. Diagram konteks, vendor mengirimkan input faktur pada proses, proses mengirimkan faktur kepada bagian utang untuk disesuaikan dengan pesanan. Lalu bagian utang mengirimkan input ke proses berupa faktur ke bagian kas. Bagian kas membuat bukti kas keluar dan bukti pembayaran, dan mengirimkannya ke proses. Proses memberikan output berupa jurnal pengeluaran kas kepada bagian akuntansi dan bukti pembayaran beserta utang kepada vendor. Selanjutnya, pemrosesan data. Vendor mengirimkan input faktur kepada proses input data, lalu proses mengirimkan pencatatan dan output berupa BKK. Selanjutnya, penutupan transaksi. Vendor mengirimkan input faktur pada proses penutupan, lalu proses mengeluarkan output berupa JPK barang dan uang ke vendor. Selanjutnya yang F, bill of lading untuk memesan persediaan diterima dari vendor, dicatat, dicek dengan pesanan pembelian yang sesuai, kemudian diajukan. Diagram konteks, vendor mengirimkan input bill of lading, instruksi pengiriman kepada proses, Cartier atau pihak bersangkutan mengirimkan input barang sesuai instruksi pengiriman kepada proses. Proses mengirimkan output bill of lading dan pesanan kepada konsigni atau penerima. Penerima memverifikasi kesesuaian dan mengirimkan kepada sistem. Lalu sistem mengirimkan output berupa laporan barang kepada notify party. Selanjutnya, pemrosesan data. Vendor mengirimkan input bill of lading kepada proses input data, lalu proses mengirimkan output verifikasi berupa instruksi pengiriman. Selanjutnya, penutupan transaksi. Vendor mengirimkan Vendor mengirimkan input bill of lading kepada proses, lalu proses penutupan mengirimkan output pengiriman barang berupa LPB. Selanjutnya, kasus 4.
Saya akan menjelaskan kasus 4, yaitu diagram konteks level 2 DAD sistem pemesanan produk perawatan tubuh. Pertama, pada sistem pemesanan, dalam perusahaan produk perawatan tubuh melalui tahap input, proses, dan output. Selanjutnya, ketika pelanggan itu memesan suatu produk, produk tersebut akan dimasukkan ke dalam tahap input yang kemudian diproses oleh perusahaan melalui pemrosesan pesanan, penutupan, dan laporan. Pada pemrosesan pesanan, terjadi input pesanan yang telah dilakukan oleh pelanggan. Kemudian, perusahaan melakukan pengecekan persediaan atas pesanan yang dipesan, kemudian melakukan konfirmasi terima kepada customer atau pelanggan. Kemudian pada penutupan, terjadi pengiriman pesanan, lalu penagihan pembayaran, dan konfirmasi pesanan sudah diterima oleh pelanggan. Next. Berikut merupakan diagram nol dari hasil yang dilakukan pemrosesan pesanan. Jadi customer tadi melakukan pesanan, kemudian dimasukkan ke dalam sistem input pesanan, dan terjadilah proses pemesanan. Next. Pada diagram selanjutnya itu diagram nol untuk proses penutupan. Jadi customer sendiri menerima kode pemesanan akibat dari melakukan pemesanan yang kemudian dilakukan pengisian pesanan oleh perusahaan. Dari proses tersebut terjadinya nota atau tanda pelunasan yang disebut proses pelunasan. Selanjutnya, dalam sistem pesanan itu sendiri, customer menerima dokumen berikut, yaitu ada kupon pemesanan, kode pemesanan, file customer, surat konfirmasi terima faktur, dan nota atau tanda pelunasan dari sistem pemesanan. Selanjutnya, perusahaannya menerima daftar pemesanan dan memberikan kebijakan-kebijakan. Lalu dalam bagian persediaan, menerima file kode pemesanan dan info persediaan produk. Ini adalah diagram 1 level 2 pada proses input, pengecekan pesanan, dan konfirmasi. Jadi customer tadi telah memegang dokumen-dokumen kode pemesanan dan file customer yang kemudian dimasukkan ke dalam sistem input. Dari dokumen tersebut dimasukkan ke dalam sistem pemesanan. Dari pemesanan, terjadilah file kupon pemesanan, lalu dilakukan pengecekan persediaan. Kupon pemesanan tersebut dilanjutkan kepada bagian persediaan, dilakukannya konfirmasi atas info persediaan produk. Dari info persediaan produk dilakukan surat konfirmasi terima pesanan, yang kemudian surat konfirmasi terima pesanan tersebut dikirimkan kepada customer. Pada diagram 2 level 2, di proses pemesanan tersendiri, tadi sudah ada kode pemesanan produknya. Dari kode pemesanan produk itu dimasukkan ke dalam proses pengiriman. Dari proses pengiriman diberikan lagi kepada customer. Customer menerima faktur dari konfirmasi pesanan yang juga menerima nota atau tanda pelunasan faktur kepada bagian pelunasan. Dari bagian pelunasan itu dilakukan penagihan pembayaran dari faktur yang tadi dikembalikan lagi kepada customer untuk melakukan pembayaran. Dari pembayaran pada customer dilakukan tanda serah terima barang kepada bagian pemesanan. Ya, sekian dari presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.